Ya, jadi seperti itu aja teman-teman. Kita hanya mengutarakan ya pencarian ini mendapatkan ini loh, gitu aja. Ya itu aja. Nah, kita hanya mengutarakan ini teman-teman ya. Dokumennya itu ya paling banyak muncul, mulai paling banyak muncul tahun 2018 sampai tahun 2022. Ya. Terus apa namanya? Dokumen autornya ya eh, yang paling banyak menulis itu MOPS ini ya. Yang paling banyak meneliti UNSW, yang paling banyak meneliti negaranya Cina. Nah, yang paling banyak menjadi apa funding sponsor adalah National Natural Science nih. Itu hanya gitu aja. Kita mengutarakan itu aja kalau analisis bibliometrik ya. Dari analisis bibliometrik ini ya kita bisa dapat dapat data-data ini teman-teman. Nah, data-data tersebut kita kopas aja di artikel kita ya seperti ini ya. Kita kopas aja ya. Kita kopas aja di artikel kita sudah jadi ya. Ini misalnya ya, apa namanya keyword yang paling banyak dicari ini. Terus ini ya, ini adalah yang namanya Force Viewer teman-teman ya. Force Viewer ini menggambarkan ya apa namanya kata kunci ya yang paling sering diteliti ya. Semakin besar lingkarannya ini berarti dia semakin padat ya, semakin banyak diteliti ya, paling banyak dihasilkan ya jurnalnya. Ya, ini misalnya 3D printing ya dan pedicle screw ini paling banyak diteliti nih. Jadi kalau kamu neliti di sini ya, ini sudah jenuh ya, sudah nggak apa sudah nggak worth it lagi untuk diteliti ya, kebaruannya kurang. Nah, kamu mending milih yang ke kuning sini yang kecil ya. Nah, dengan lumbar fusion 3D printing dengan lumbar fusion ini sedikit sekali diteliti ya, kecil ya. Jadi ini bisa kita teliti. Itu ya. Ini yang biru, merah, kuning, eh, ungu, hijau ini apa sih? Ini adalah apa namanya eh, topiknya ya, kesatuan topiknya. Itu jadi kita bisa mengerti ya kedudukan topik yang sedang kita teliti itu di mana sih dan apa ya yang bisa kita teliti yang gap research-nya itu sedikit yang belum banyak diteliti. Oh ternyata 3D printing dan internal fixation belum banyak diteliti. 3D printing dan basilar invagination belum banyak diteliti nih ya. Keyword yang membahas itu di internet itu sedikit. Berarti kan artikelnya baru sedikit di internet gitu. Nah, jadi intinya cuman membahas itu aja analisis bibliometrik. Tidak sampai membahas tentang apa namanya keilmuannya secara mendalam itu tidak sampai ya jadi sangat mudah untuk diteliti ya dan cuman berbekal itu tadi adik-adik ya teman-teman ya cuman berbekal search di Scopus aja search di Scopus sudah muncul ya sudah muncul beberapa artikel ya apa saja artikelnya ini pun kita nggak perlu membaca satu-satu ya kalau analisis bibliometrik kita nggak perlu baca satu-satu ya, kita cukup klik analyze ini ya nanti akan keluar datanya ya inilah yang akan kita pajang di abstrak kita di artikel kita di poster kita ya jadi sudah jadi ini aja teman-teman tambah gampang kan lebih gampang daripada apa namanya meta analisis ya gitu. Jadi cuman seperti itu saja analisis bibliometrik mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita membahas membedah abstrak dari analisis bibliometrik silakan.
Ya, kalau belum ada ditanyakan, ya, kita lanjutkan ke ini ya pembahasan dari abstrak ya. Ini kelihatan ya. Nah, jadi awal-awal ya biasa ya. Awal-awal biasa di sini adalah judulnya ya. Intinya ada bibliometriknya ya, menandakan kita tuh sedang analisis bibliometrik gitu. Kemudian backgroundnya ya, itu yang pertama tentu saja mengenalkan ya topik tersebut. Ya. Ini misalnya saya dan Dr. Gali ini sedang meneliti tentang online learning pada pendidikan anatomi ya. Online learning pada pendidikan anatomi. Itu gimana sih artikel-artikel yang membahas ini? Ya, ini ternyata kenapa kok kita meneliti itu? Ya, disampaikan di sini ya di background. Kemudian em, di sini ya, kenapa kita harus bibliometrik. Nah, untuk mengetahui gap ya pada topik tersebut ya pada online learning di anatomi ya gitu. Jadi ini adalah eh, tujuannya ya, tujuannya dan mengapa kita melakukan penelitian ini. Oke, selanjutnya yang kuning ini ya adalah nama database-nya yang akan kita cari ya. Gunakan Scopus saja sih yang paling apa namanya enak tinggal comot-comot tadi ya. Terus kalau yang lain database-nya saya kurang tahu ya. Bisa sih, tapi kurang tahu ada atau tidak data-data seperti Scopus tadi. Paling enak Scopus sih, tapi harus berbayar itu tadi. Nanti kalau pengen aksesnya bisa kolaborasi dengan kita ya. Terus habis itu nih keyword ya related to online learning and anatomy or anatomical science. Ini maksudnya adalah keywordnya yang dipakai apa ya. Keyword yang dipakai apa? Kan tadi kita akan membahas mengenai online learning dan anatomy education ya. Keywordnya disampaikan apa. Kemudian ya eh, berapa publikasi yang kita temukan ya tentang keyword tersebut. Oh ternyata 453 publikasi. Tadi ya cara tahunya di mana di sini ya. Tinggal lihat sini aja. Ini 440 dokumen. Nah, dokumennya harus lebih dari 200 ya, adik-adik. Yang paling bagus itu dokumennya harus lebih dari 200 supaya tidak terlalu sedikit. Terus habis itu menganalisisnya menggunakan apa? Ternyata menggunakan publish or perish. Nanti aplikasinya akan dijelaskan oleh Dokter Galih ya. Dan Force Viewer. Ya, Force Viewer ini adalah seperti Revman ya, tapi ini untuk analisis bibliometrik ya. Force Viewer nanti tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Ini juga mudah digunakan ya. Jadi tidak terlalu sulit. Terus eh, nih ya, kita bahas satu-satu apa yang kita temukan ya. Eh, First artikel pada tahun 1996 ya. Tahun 1996 itu sudah ada artikel yang membahas mengenai online learning ya, pada anatomi. Kemudian meningkat pembahasannya, publikasinya tuh meningkat deh, jurnalnya meningkat, pembahasannya pada tahun 2020 sampai 2023. Akibat apa kira-kira? Kira-kira kita berasumsi karena pandemi COVID ya. Terus habis itu paling tinggi tahun berapa? Oh, tahun 2022 yang paling tinggi membahas tentang itu. Kemudian negara apa yang berkontribusi untuk apa namanya mempublikasikan itu? Oh, ternyata United ya apa Amerika Serikat ya. Ini yang paling sering untuk me, mempublikasikan artikel tersebut. Kemudian keyword yang paling sering diakses untuk topik tersebut ternyata
e-learning. Ya. Kemudian eh, nih ada cluster. Cluster itu kelompok topik ya tentang anatomy education, virtual reality, microscopic anatomy dan clinical anatomy. Cluster itu dilihatnya dari mana sih? Cluster dilihat dari sini ya, teman-teman. Sebentar. Nah, ya. Nah, cluster itu dilihat dari ini loh, teman-teman. Dari merahnya, birunya, kuningnya, ungunya, hijaunya. Ini pun nanti di Force Viewer ini ya, nanti akan terpampang ya. Kita tinggal sebutkan saja. Kita tinggal nulis aja kata-katanya ya. Tapi nanti akan terpampang di situ ya. Jadi tidak sulit sama sekali ya untuk analisis bibliometrik dan tidak banyak ya artikel yang sudah dianalisis bibliometrik. Topiknya itu sangat luas ya, tidak seperti meta analisis kemarin. Kalau meta analisis kan harus yang ada RCT-nya, RCT-nya lebih dari dua dan belum di meta analisiskan ya. Nah, kalau analisis bibliometrik ini ya baru sedikit yang meneliti tentang analisis bibliometrik. Yang kedua, ya, analisis bibliometrik ini bisa dipakai hampir di semua topik. Ya, jadi tidak perlu apa namanya banyak-banyak syarat. Ya. Jadi analisis bibliometrik ini mudah, lebih mudah sekali daripada meta analisis kemarin. Ya. Ya, kemudian apalagi ya yang kami kenalkan ya. Oh ya, tadi belum sampai ya. Nah, ini tadi baru sampai di result ya. Resultnya itu tadi ya, kita cuman menjabarkan tentang ini aja, tentang apa yang kita dapat dari grafik-grafik ini aja, sudah ya. Nah, ini meningkatnya pada tahun 2023 ya, paling meningkat pada tahun 2022 ya. Itu aja. Paling banyak meneliti yaitu MOPS RJ, berarti dia ahli di bidang itu ya. Kalau teman-teman mau PhD misalnya, nanti di UNSW ya, karena banyak meneliti tentang itu. Nanti apa namanya supervisornya MOPS ini gitu. Yang paling banyak meneliti negaranya apa? Oh, Cina. Tuh ya, teman-teman. Jadi tinggal dijabarkan saja ya di abstraknya. Kemudian ini adalah conclusionnya ya, apa namanya? Simpulannya. Ya, ini tinggal diganti-ganti aja juga bisa, teman-teman ya. Diganti dengan topiknya, teman-teman sekalian. Hasilnya, teman-teman sekalian. Nah, nanti di posternya teman-teman tampilkan ini ya, apa namanya? Grafik-grafik ini. Ya, cuman seperti itu aja sih. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Dokter Gasa ya. Mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk sekilas pengantar analisis bibliometrik ini. Silakan. Santai aja ya, tinggal chat atau bisa tanya langsung silakan. Oh ya, sebagai informasi saja, ini yang saya tampilkan ini ya artikelnya yang ini ya. Ini tuh ya Dokter Nanang ini dari UNS ya. Beliau beliau berhasil ya untuk memasukkan ya jurnal ini ke Q2 ya. Jadi Scopus Q2. Jadi bahkan cuman seperti ini, maksudnya analisis bibliometrik saja itu bisa loh sampai Q2. Jadi dan ini jurnalnya prestisius ya, Journal of Orthopedics. Nah, jadi teman-teman ya meneliti ini juga bisa ya. Nah, asalkan teman-teman bisa menggunakan ini tadi Force Viewer ya, bisa
mencari di Scopus, ya. Itu aja, teman-teman juga bisa, ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah peluang meneliti yang sangat mudah, ya, analisis bibliometrik, ya. Lebih mudah daripada meta analisis kemarin. Gitu. Mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pengantar, ya. Selanjutnya mungkin Dokter Gasa sudah siap belum? Ampun, Dok. Siap. Oke, silakan Dokter Gasa. Saya serahkan. Ya, oke teman-teman. Jadi tadi sudah diberikan sedikit pengantar ya tentang analisis bibliometrik. Jadi untuk seperti yang sudah disinggung Nabil tadi, secara konsepnya memang bibliometric analysis itu lebih sederhana daripada kita melakukan systematic review atau meta analisis. Karena tujuannya juga berbeda ya teman-teman. Karena kalau pada systematic review dan meta analisis kita ingin meneliti hasil penelitiannya ya. Jadi ingin mengumpulkan berbagai hasil penelitian, kita kelumpukin jadi satu. Sedangkan kalau analisis bibliometrik, kita hanya sekedar memaparkan tren atau landscape dari publikasi-publikasi yang ada di database. Jadi tujuannya sudah berbeda ya teman-teman. Yang satu hanya menggambarkan trennya saja, database-nya bagaimana sih, artikel-artikel di sana itu trennya bagaimana, sedangkan yang systematic review, meta analisis itu sampai mempelajari isi dari artikelnya dan kemudian menyimpulkan isi dari artikelnya. Tapi sebenarnya secara konseptual sama ya teman-teman melakukannya. Jadi pertama mengumpulkan tim dulu seperti kemarin ya. Systematic review, meta analisis pertama harus ada timnya. Yang kemudian yang kedua mencari research question-nya. Mencari research question-nya apa. Terus kemudian yang mau diteliti apa, gitu kan. Terus kemudian yang ketiga setelah ada timnya, ada research question-nya, kemudian kita membentuk namanya protokol pencarian, gitu ya. Protokol penelitian. Nah, di dalam protokol penelitian ini sama halnya seperti semantic review dan analisis kemarin, kita harus menyusun namanya search query ya, seperti kemarin ya, karena kita pada akhirnya akan mencari di database lagi. Sehingga kita harus menyusun perintah searching yang seperti kemarin, yang menggunakan Boolean operator, kemudian menggunakan keywords kemarin itu ya, kita harus menyusun keywordsnya sesuai dengan penelitian yang kita inginkan. Taruh apa nih? Oke, nah tapi kalau untuk penelitian analisis bibliometrik ini, memang dari berbagai jurnal-jurnal yang sudah publish, artikel-artikel yang sudah publish itu, mereka sering menggunakan database-nya berupa Scopus, teman-teman ya. Sering menggunakan database Scopus yang Elsevier ya. Jadi karena memang interface-nya database Scopus Elsevier itu untuk analisis bibliometrik itu sangat cocok. Karena apa? Karena satu, mereka tadi sudah ditunjukkan ternabil, bisa menganalisis trennya sendiri. Jadi kita tinggal klik analyze results, dia langsung keluar trennya. Pada tahun ini ada berapa, tahun berapa ada berapa publikasi artikelnya, kemudian penulis yang paling banyak siapa, terus kemudian kolaborasi antar institusinya mana saja, negaranya yang paling banyak publish yang mana. Nah ini sangat mudah, ini mempermudah peneliti untuk melakukan bibliometric analysis. Sebenarnya kalau misalnya kita hanya ingin melakukan analisis biometrik untuk presentasi di poster aja teman-teman, itu kita cukup menggunakan trend analyze results di Scopus Elsevier. Jadi kita bisa memaparkan data itu. Tapi apabila kita ingin lebih mencari masuk ke proceeding atau kemudian ingin memasukkan ke jurnal tadi, penelitian tenanang, kita harus melakukan analisis sendiri. Jadi analisis tambahan di atas analisis yang dilakukan di Elsevier Database. Itu menggunakan tadi aplikasinya ada Force Viewer yang sudah diberikan ternabil dan juga ada Publish or Perish gitu. Oke, ini saya share screen dulu. Jadi memang untuk Scopus Database ini eh, sangat disayangkan mereka paywall ya, teman-teman. Jadi untuk kita bisa mengakses ini memang kampusnya harus subscribe atau membayar em,
langganan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang ingin melakukan analisis bibliometrik, nanti menghubungi saya atau Dr. Nabil saja, nanti kita bisa kolaborasi, kita bisa bantu mencari di Scopus database-nya. Karena sebenarnya untuk mencari datanya saja, untuk bibliometrik analisis ini, 1 jam selesai. Jadi bahkan nggak sampai 1 jam. Jadi kalau kita sudah punya perintah search-nya, sudah punya topik judulnya, tinggal dimasukkan ke database, nanti akan keluar hasil yang kita inginkan, bahkan tidak sampai 1 jam. Jadi untuk mencarinya gampang. Nah, yang agak tricky-nya dari bibliometrik analysis adalah nanti mengolah data tambahannya menggunakan force viewer dan juga publish or perish gitu. Dan kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah kita harus hati-hati dalam menulis artikel bibliometrik analysis karena kita tidak bisa secara serta-merta menyimpulkan hasil penelitian ya, teman-teman. Maksudnya hasil adalah kita tidak bisa mengasumsi hasil dari setiap artikel karena kita tidak membaca artikelnya. Kita kan hanya melihat trennya saja, database-nya bagaimana. Jadi kalau kita ingin menulis artikel analisis bibliometrik, bahasa kita adalah bahasa tentang tren database-nya, gitu ya. Bukan tentang penyakitnya, tapi tentang bagaimana penyakit ini dibahas di database, gitu ya. Jadi kita nggak bisa ngomong kayak kemarin, terapi menggunakan eh, capsaicin secara signifikan menurunkan ini, nggak bisa kan? Karena kita tidak menganalisis data itu. Kita hanya bisa bilang artikel-artikel yang membahas tentang capsaicin banyak diterbitkan oleh negara apa. Kenapa kok kita kira banyak diterbitkan oleh negara itu? Gitu. Terus kemudian kenapa kok negara itu lebih tinggi pada negara lain? Gitu kan. Terus kemudian pada tahun ini artikel tentang capsaicin menambah, makin banyak, trennya meningkat. Kenapa kok banyak yang publish tentang capsaicin? Kita bisa mendiskusnya seperti itu ya. Jadi tidak mendiskus tentang efek dari terapinya atau efek dari penyakitnya atau odds ratio, risk ratio, hazard ratio kita nggak bisa bilang kayak gitu ya. Kita hanya membahas tentang trennya saja. Nah, terus kemudian tadi yang Dr. Nabil tunjukkan tadi itu abstrak project kita yang sedang berjalan tentang the advent of online learning anatomy ya. Jadi kami kemarin mencoba untuk melakukan benar analisis mengenai pendidikan online di anatomi gitu. Nah, kemudian hal yang pertama yang kita lakukan kemarin ya kita membangun search itunya, search query-nya. Sama halnya seperti kemarin kita mencari yang ya dengan menggunakan keywords dan boolean operator, teman-teman. Jadi bisa eh, anatomi, terus kemudian add lagi karena kita ingin mencari sinonim ya, or terus kita menggunakan anatomy education, terus kemudian kita tambah lagi or menggunakan anatomical science, gitu kan. Jangan lupa tanda petiknya ya teman-teman, karena kita tidak ingin kata-kata ini kebalik-balik dan kita tidak ingin mereka terpisah. Jadi maunya sebagai ini aja, anatomy education sebagai satu kalimat gitu. Terus kemudian ini pemilihan lokasi penyaringannya itu tergantung author ya teman-teman, tergantung timnya. Tapi kalau saran saya adalah apabila kita mencari di artikel title, abstrak, dan keywords, kita sebagai tim peneliti harus lebih jeli dalam menyaring artikel yang kita dapat. Gitu ya. Karena kadang-kadang artikel yang didapat di artikel title, abstrak, dan keywords itu tidak begitu relevan dengan apa yang kita cari sekarang. Apabila kita ingin menyempitkan pencarian kita langsung hanya ke artikel title-nya saja. Tapi tentu kalau kita ke artikel title, hasil search result kita akan lebih sedikit. Jadi ini pertimbangan dari author-nya ya. Apabila kita memikir bahwa, oh ini merupakan suatu eh, hal yang novel atau hal yang baru, yang kira-kira masih belum banyak yang meneliti. Dan kemudian kira-kira yang meneliti itu harus spesifik. Berarti kita pakai yang abstrak, artikel title, atau keyword. Sehingga kita bisa menyaring atau mendapatkan hasil yang lebih banyak. Kalau misalnya kita melihat ini adalah general term, yang telah terjadi sering-sering ya, sudah banyak yang meneliti, terus kemudian kita melihat bahwa ini sudah eksis sejak misalnya ya berpuluh-puluh tahun, baru kita melihat sekarang, kita bisa menspesifikkan searching kita ke artikel title saja. Tapi notabene konsekuensinya adalah semakin kita spesifikkan, hasil searchnya semakin sedikit. Dan tadi memang ada semacam
guideline tersembunyinya untuk bibliometrik analisis adalah semakin banyak artikelnya semakin bagus. Dari 200 tadi kan ada tampilnya pembatasannya. Nah, itu terserah authornya aja, mau abstrak aja, artikel title, atau semuanya. Itu pilihan. Hanya perlu kita nyatakan nanti pas presentasi. Jadi kami mencarinya di artikel title, abstrak, dan keywords dengan menggunakan kata kunci ini. Oke, caranya sama ya. Jadi di search. Oke, ada banyak sekali nih yang tentang anatomi, anatomy education, atau anatomical science. Jangan lupa kemarin cara kita mencari di search engine adalah menggunakan building blocks. Jadi setelah ini kita melakukan tambahan pencarian. Enaknya juga kalau di Elsevier, dia juga menyimpan ini ya, menyimpan history dari pencarian kita sama kayak PubMed kemarin. Kemudian ini kita bisa ganti ke online education. Ini kita bisa ganti ke e-learning. Terus kemudian ini bisa ganti ke virtual learning. Nah, search lagi. Sebenarnya banyak ya, teman-teman, sinonim online education yang lainnya ya. Jadi kalau misalnya nanti kita memang beneran mau melakukan penelitian yang sebenarnya, kita harus tahu semua istilah lainnya ya, sinonim lainnya apa. Sayangnya kalau di Scopus ini sepertinya tidak ada penggunaan mesh keyword seperti yang di PubMed ya. Jadi kita harus bisa mengetahui sinonimnya satu kata itu sinonimnya apa aja. Jadi biar kita bisa lebih menjaring semua artikel yang membahas tentang itu. Oke, ini membahas banyak nih online learning. Terus kemudian kita balik lagi dan kita kombinasi kedua query tadi kita kombinasi seperti ini. Combine queries. Satu and dua. Kan kita mau anatomy education dikombin dengan online education dan e-learning. Gitu kan. Jadi kita ingin bahas artikel-artikel yang membahas tentang art itu. Nah, bisa lihat di sini bahwa terdapat 675 dokumen yang ditemukan. Itu ya. Kemudian kita bisa menyaring lagi. Misalnya, saya ingin hanya membahas artikel-artikel yang ada di kedokteran. Oke, medicine. Diklik. Terus saya hanya ingin bahas artikel-artikel yang merupakan jurnal artikel atau hanya merupakan conference paper atau proceeding. Nggak mau yang lainnya. Oke, terus kemudian saya hanya ingin pada yang bahasa Inggris mungkin ya. Terus kita bisa klik limit to. Ya, limit itu berarti dibatasin untuk yang itu, untuk yang kriteria yang kita pilih. Di sini ada 301 dokumen. Oke, jadi sekarang kita sudah ada nih 301 dokumen data yang kita ingin ambil atau kita ingin ekstrak. Kalau kemarin kita lihat systematic review meta analysis, itu caranya kita mendownload terus kemudian dimasukkan ke Ryan ya kemarin. Kenapa kita masukkan ke Ryan? Karena di Ryan itu kita bisa baca judul, bisa baca abstrak. Kemudian bisa kita seleksi artikel mana yang masuk ke dalam penelitian kita, mana yang tidak. Tapi pada bibliometric analysis ini kita tidak perlu membaca abstraknya, teman-teman. Jadi tidak ada gunanya kita membaca hasil penelitiannya itu apa. Karena kita tidak masuk ke dalam pembahasan itu. Yang kita baca adalah trennya ini saja. Ini artikelnya tentang apa saja. Nah, cara kita membacanya adalah kita klik export. Export, ada dua jenis file di sini, ada CSV sama RIS. Kita pilih dua-duanya ya. Jadi satu CSV, jangan lupa kalau kita di halaman ini, kita select all information. Jadi semua informasinya kita ambil, terus kemudian dokumennya kita ambil sesuai jumlah yang dipilih. Ada 301 dokumen ya. Berarti from 1 until 301. Jadi nanti bisa ke ekspor 301 dokumen. Jangan khawatir, Excel dan Elsevier Scopus bisa mengekspor 20.000 dokumen ya. Jadi sebanyak apapun bisa lah. Terus kemudian kita ekspor. Kalau mau gampangnya ini bisa save as preference, tapi nggak usah lah. Maksudnya adalah kalau kita tik ini, next kita melakukan hal yang sama, dia akan keluar pilihan ini. Tapi nggak apa, nggak usah. Ekspor. Tuk. Nanti dia akan ke-download, dan ke-downloadnya berupa dokumen Excel. Nggak lama downloadnya. Tuk. Nah, ini. Keluar seperti ini ya, teman-teman. Scopus, CSV. Ini coba kita buka isinya bagaimana.
kalau kita buka isinya Scopus CSV itu adalah seperti sebentar, seperti ini ya. Jadi ini adalah ringkasan dari semua artikel yang kita dapat tadi dari database. Ya, jadi di sini ada nama author-nya, kemudian ada nama author yang penuh full name-nya, ada author ID-nya, judul, tahun publish, semuanya lah. Semua data ini nanti penting untuk kita analisis di aplikasi tadi ya, publish or perish, dan juga si Fast Viewer gitu. Oke, terus kemudian setelah kita mendownload CSV-nya, jangan lupa kita juga harus mendownload dokumen RIS-nya ya. Sama halnya kita lakukan ekspor, terus kemudian tapi yang ini adalah RIS ya teman-teman, RIS file. Sama halnya semua dokumen, select all information, ekspor. Oke, ini keluar lagi dalam bentuk seperti ini ya. Ini merupakan data reference manager. Isinya sama kayak CSV, tapi yang RIS file ini kita gunakan untuk aplikasi publish or perish-nya. Sedangkan yang CSV file kita gunakan untuk aplikasi Fast Viewer-nya. Gitu ya. Nah, kemudian apabila kita hanya ingin melihat trennya saja dan misalnya kita tidak ingin masukkan ini ke jurnal-jurnal yang bereputasi tinggi, seperti tadi ya, yang Scopus tadi. Kita hanya ingin presentasi mungkin di apa namanya di seminar-seminar lokal gitu ya, kita sudah bisa melakukan analyze results di sini. Tuh dia akan langsung keluar trennya. Nah, kan ini sudah banyak yang saya bahas teman-teman ya. Seperti gini, pertama kali kita bisa membahas bahwa permulaan konsep online learning pada anatomi itu muncul tahun berapa? 1996. Oleh siapa? Ini bisa kita bahas. Terus kita bahas juga dia di mana ini asli author-nya yang publikasi itu dari mana pada tahun ini gitu. Terus kemudian kita bisa bahas di sini trennya adalah wah ini ada peningkatan nih pada tahun 2015 ke 2016, peningkatnya 9. Tapi kemudian peningkatan itu tidak sebanyak pada tahun 2019 hingga tahun 2022. Ini kan ada tren yang sangat bisa kita bahas ya teman-teman. Kenapa kok dari yang awalnya sekitar 8 dokumen, 8 artikel yang publish di Scopus, tiba-tiba bisa naik ke 61 dokumen. Nah, itu karena apa? Gitu kan, kita bisa bahas kemungkinan karena COVID-19 gitu kan. Terus kemudian karena pada zaman-zaman ini investasi ke online learning banyak, sehingga opportunity penelitian banyak. Terus kita bahas juga paling banyak pada tahun berapa? 2022. Kenapa kok paling banyak pada tahun 2022? Gitu. Kemudian, selain itu, tadi seperti yang Dr. Nabila terangkan, bisa kita lihat nih authornya yang paling impactful siapa saja yang punya banyak publikasi mengenai ini. Terus kemudian afiliasinya di mana, negaranya apa sih yang paling banyak publish gitu. Kalau kita lihat di sini, yang pertama kali publish karena ini kan sudah pernah saya analisis yang ternabil ya. Yang pertama kali publish itu adalah seorang scientist di US gitu ya. Jadi make sense dong kalau misalnya dia pertama kali publish kok dia juga punya paling banyak publikasi karena dia merupakan negara yang sudah terekspos duluan sehingga ada banyak opportunity buat dia publish artikel yang serupa gitu. Gitu ya. Bahasannya seperti itu. Terus bisa kalian masukkan aja teman-teman ini diambil grafiknya, diambil grafik, diambil ini di screenshot, masukin ke presentasi kalian, terus bisa dibahas gitu. Oke, ini analyze results-nya ya. Jadi Scopus sudah punya fasilitas ini yang cukup sederhana. Tapi kemudian apabila kita ingin lebih wow lagi, kita bisa mengenerate figure kita sendiri, teman-teman. Itu tadi menggunakan aplikasi namanya Fast Viewer dan Publish or Perish ya. Nah, pertama yang akan saya bahas di sini adalah Publish or Perish. Karena fungsinya Publish or Perish itu adalah untuk melihat author mana ya yang paling impactful menulis tentang topik-topik ini gitu ya. Dia bisa melihat paper itu, artikel itu disitasi berapa banyak. Dan dia bisa membandingkan paper yang satu dengan yang lain, yang citasinya lebih banyak yang mana. Terus kemudian author-nya, H-index-nya yang lebih tinggi yang mana. Gitu kan, yang lebih
berdampak tinggi, yang impact-nya lebih tinggi yang mana. Dia bisa menganalisis. Namanya aplikasinya adalah Publish or Perish 8. Ntar saya buka. Ini free ya teman-teman. Aplikasi Publish or Perish itu gratis. Oke, ini ya. Namanya Harzing's Publish or Perish. Jadi dia fungsinya adalah bisa melihat citation matrix untuk semua artikel yang ada di database yang kita cari tersebut. Nih ya, citation matrix. Oke, terus kemudian caranya adalah kita klik file, kita import external data, ya. Kita import data yang tadi kita download sebagai RIS, ya. Kan kayak gini bentukannya ya. Masukin, open. Nah, dia akan keluar di sini nih. Scopus, list, papernya ada berapa, sites-nya ada berapa, total untuk semua database-nya, dan kemudian yang menarik adalah dia bisa menghitung rata-rata sites per tahun. Jadi kira-kira selama artikel to publish, dalam setahun mereka ada berapa kali disitasi total ya. In H index-nya, G index-nya, terus kemudian ini hanya tambahan-tambahannya saja. Tapi yang penting adalah kita di bawah sini, teman-teman. Di sini kita bisa melihat analisis setiap papernya. Nah, bagaimana cara kita menganalisisnya adalah yang pertama, kita bisa melihat dari jumlah citasinya total ya. Ini jumlah citasi total. Tapi anehnya dengan citasi total adalah kalau papernya itu sudah publish lebih lama, tentu dia jumlah citasinya lebih tinggi ya. Kadang-kadang ya. Jadi dia tidak bisa dibandingkan dengan paper yang sudah yang publish barusan. Meskipun paper yang publish barusan ini mungkin setelah dia publish langsung banyak yang mensitasi, langsung banyak disitasi orang. Tapi dia akan tetap kalah sama mungkin paper yang udah publish 10 tahun yang lalu, gitu ya. Jadi kita bisa melakukan ranking berdasarkan itu. Bisa kita klik di sini, tinggal klik ya. Nih, berarti yang paling banyak jumlah total citasinya itu adalah paper yang ini dari Longhurst et al. Gitu kan. Judulnya ini bisa kita baca di sini. Strength, Weakness, Opportunity, Threat of the Adaptation and Relocation in the UK. Gitu kan. Ini adalah authornya, terus ini publish di mana? Anatomical Science Education. Nah, ini yang paling banyak sites-nya. Tapi kalau saya lebih memilih sites per year-nya ya. Jadi kita bisa melihat uh, impact-nya dalam 1 tahun itu, kalau dihitung oleh aplikasi ini yang paling tinggi siapa. Dilihat di sini per year-nya, oh ternyata paling tinggi juga si Longhurst ini. Oke, berarti ini kita tulis bahwa si Longhurst et al. Dengan artikelnya Strength, Weakness, Opportunity, and Threat itu dia paling banyak memiliki sites per year-nya, gitu ya. Terus kalau rank-nya ini berdasarkan kesesuaian ya teman-teman, kesesuaian dengan search query kita, gitu. Terus kemudian kalau kita ingin melihat dampak keseluruhan dari artikel yang di database tersebut, kita bisa melihat citation matrix ini. Yang perlu diambil, yang penting ya, publication year. Jadi tahun berapa saja sih dia publish, terus kemudian citation year-nya, terus ada berapa jumlah papernya, jumlah total citasinya, dan kemudian sites per year, sites per paper, dan sites per author. Ini merupakan hitungan rata-rata ya, total semuanya untuk semua database artikel yang ada di database tersebut. Gitu. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam presentasi kita untuk lebih memberikan impact kepada apa yang kita presentasikan. Jadi kita bisa bilang nih, em, tadi ya trennya meningkat, kenapa meningkat? Terus kolaborasinya paling banyak di mana? Authornya paling banyak publish artikelnya di siapa aja namanya? Terus negara yang paling banyak yang mana? Tapi dari semua itu kita menganalisis lagi menggunakan publish or perish dan menemukan bahwa artikel yang paling high impact dari semuanya ini adalah artikel yang ditulis oleh Stosberg et al. mengenai nih, sorry, mengenai strength, weakness, opportunity, threat, analysis, bla 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 bla, gitu kan. Jadi kita bisa menyimpulkan nih bahwa si Longhurst et al. Ini dia timnya merupakan tim yang menulis high impact research paper. Jadi kita bisa menyarankan buat tim-tim yang melakukan penelitian mengenai ini untuk mencari paper yang dibuat oleh Longhurst et al. Itulah gunanya bibliometric analysis ya. Jadi kita bisa mengerucutkan search kita ke orang-orang yang berdampak tinggi dan menulis artikel yang bagus. Ini teman-teman juga bisa menggunakan sistematika ini dalam menulis literatur review. Jadi misalnya kalau kita lagi ingin menulis misalnya bab 2 ya, atau tinjauan pustaka itu, kita kan ingin mendapatkan sumber-sumber yang bagus.
Nah, sumber-sumber yang bagus itu ditulis oleh author-author dengan high impact yang menghasilkan artikel-artikel yang juga high impact, gitu kan. Nah, kita lihatnya dengan ini nih. Jadi kita sekarang orang-orang yang ingin menulis, kalau ada teman-teman yang ingin menulis tentang online anatomy education, sebaiknya ya udah kita mencari-cari paper yang ditulis oleh Longhurst, Singal, ini Kucuk, dan juga Berry, gitu ya. Karena mereka sites per year-nya dan site total sites-nya besar, impact-nya besar, gitu ya. Kita carinya seperti itu. Oke, ini publish or perish. Bisa kita masukkan ke dalam presentasi kita ya untuk menambah impact-nya. Jadi selain analyze results yang ada di Scopus tadi, tambahin si publish or perish ini. Gampang kalau teman-teman, tinggal masukin tabel, terus bilang menurut dengan menggunakan publish or perish, by using the publish or perish software, we analyze the impact of each paper in the database and found the top 5 gitu ya. Kita tulis top 5-nya apa aja oleh Longhurst, Singal, Kucuk, dan Berry. However, the trend of publication is according to this matrix gitu. Tinggal tulis nanti publication-nya berapa, paper total berapa, citations-nya berapa, size per-nya berapa. Gitu. Jadi kita bisa menambahkan dampak dari data kita. Karena bibliometric analysis ini yang cukup tricky adalah kita menganalisis hasilnya. Karena kita tidak bisa menganalisis hasil setiap studi. Jadi kita hanya bisa menganalisis tren-trennya kan. Nah ini adalah tren yang baik yang bisa kita tambahkan ke sana, ke data kita. Jadi nanti artikel kita cukup cakep lah kalau dibaca ya. Nggak cuman data dari Elsevier Scopus, tapi ada kita tujuin lagi, kita sharp lagi, kita bikin dia lebih detail lagi. Kita arahkan kepada peneliti-peneliti yang akan meneliti ini bahwa oh ini loh orang-orang yang hebat menulis artikel tentang ini gitu. Nah, itu salah satu value dari bibliometric analysis. Oke, ini free ya teman-teman, bisa download di Google aja, Harsings Publish or Perish 8. Bisa digunakan untuk tadi menulis analisis bibliometrik, bisa digunakan teman-teman untuk menyaring artikel-artikel yang bagus yang ingin teman-teman baca gitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini sebelum kita lanjut ke Force Viewer. Ini jauh lebih gampang daripada systematic review yang minta analisis ya teman-teman. Dan jauh lebih sederhana. Yang sedikit trikinya hanyalah kita menginterpretasi datanya. Jadi harus pinter-pinter bercerita ya. Harus pinter bercerita, pinter-pinter menyambungkan satu dengan yang lain gitu ya. Karena kita secara prinsip kita tidak menekankan dalam hasil setiap studinya, tapi kita menekankan pada trennya. Ya, kalau kita lihat tren berarti kita hanya memperlihatkan surface saja, surface knowledge-nya aja, tidak perlu baca sampai eh, hasil-hasil dari setiap studinya. Kita nggak dibahas di sini. Ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjut ke Force Viewer. Jadi teman-teman ada aplikasi lain. Jadi selain Publish or Perish, kita menggunakan aplikasi namanya Force Viewer. Force Viewer ini eh, cukup apik ya. Dia itu menghasilkan aplikasi yang bisa memproduksi grafik yang menurut saya cukup interaktif dan juga cukup atraktif untuk ditambahkan ke dalam artikel ilmiah. Ini free juga ya, teman-teman kalau misalnya mau pakai. Jadi tinggal download di internet, free. Kalau kita lihat dari motonya Force Viewer itu adalah visualizing scientific landscape. Jadi memang fungsinya Force Viewer adalah untuk menvisualisasi atau mendisplay gambaran umum dari kondisi dunia pengetahuan sekarang. Ya, dia hanya memberikan gambaran umum tentang landscape-nya. Dia tidak kayak Rehman kemarin yang menganalisis hasilnya, tapi dia hanya sebagai penggambaran secara umumnya. Bisa dokter Ain, bisa buat Mac. Sepertinya bisa. Oke, ini tampilannya tadi. Dokter Nabil tadi sudah membahas sedikit tentang ini. Tadi kalau misalnya kita ingin membahas menganalisis data RIS-nya, kita menggunakan publish or perish ya yang 8 tadi. Tapi untuk si Force Viewer ini dia hanya bisa menambahkan
analisis data CSV ya. Kalau misalnya dia menganalisis data lainnya, itu kita harus melengkapi sendiri yang menurut saya cukup ribet dan saya pun caranya juga belum begitu jelas. Jadi, mengapa kita menggunakan database Scopus? Karena Scopus itu menyediakan format CSV yang paling jelas, yang sudah lengkap semua datanya. Jadi kita tinggal input, input, input gitu saja. Sebenarnya untuk si Force Viewer sendiri ini, dia bisa menggunakan berbagai macam database, bisa menggunakan WOS, bisa menggunakan PubMed, juga bisa Crossref juga bisa ya. Tapi yang paling determinable dan saya pilih kemarin menggunakan Scopus Elsevier karena satu pernah ikut diajarinnya itu dan yang kedua memang katanya paling simpel menggunakan Scopus Elsevier. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan itu, tinggal menghubungi kami-kami saja yang sudah punya akses ke database itu, nanti kita bisa bantu search-nya. Karena seperti yang teman-teman lihat tadi, search-nya cuma 10 menit. Selesai ya, tinggal ekspor-ekspor, nanti kami kirimkan datanya ke teman-teman, bisa dianalisis sendiri. Gitu. Tapi tentu sebelum datang ke kami, sudah ada search query-nya ya, sudah ada search string-nya. Jadi kata-kata keyword-nya dan boolean operatornya apa saja. Nanti kami tinggal masukkan ke dalam database-nya. Gitu. Oke, terus kemudian kita pilih create a map based on bibliographic data. Karena secara prinsipnya kita sudah mendownload ya bibliographic data tadi dari database Scopus. Jadi kita download, kita klik next, kemudian pilih read data from bibliographic database file. Karena kita udah download si CSV-nya tadi ya. Jadi bisa kita langsung masukin data CSV-nya ke aplikasi ini. Next, pilih Scopus ya karena kita menggunakan Scopus. Tapi bisa dilihat di sini kita bisa masuk di Web of Science, Scopus, Dimensions, Lens, PubMed. Ya, tapi yang paling simple yang menurut kami paling easy buat digunakan adalah Scopus. Tinggal klik ini, browse, nanti keluar folder ini, tinggal kita pilih ini, Scopus CSV. Nah, ini merupakan format yang sudah kita download dari dari database-nya tadi. Kemudian kita klik OK, nanti akan keluar di sini, set, kita klik next, dia akan reading Scopus file. Ini loading ya, udah lemot. Karena datanya banyak, dia agak lemot ya. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa tipe analisis, teman-teman. Jadi kalau kita memilih co-authorship, ini kita melihat jaringan author-nya. Jadi maksudnya adalah mungkin si A kolaborasi sama B, B kolaborasi sama C, tapi yang ditampilkan di gambaran force viewer-nya merupakan nama author, ya, nama penulis. Kalau kita pilih organization, keluarnya adalah nama organisasi afiliasi. Kalau kita tulis countries, ini yang keluar nanti adalah nama negara asal dari publikasi tersebut. Gitu ya. Bisa kita pakai juga terserah penulisnya ya membahas tentang apa, author, organization, atau countries. Tapi yang saya lihat tren-trennya dari artikel yang sudah publish, itu tidak banyak yang menggunakan analisis co-authorship untuk dipublish ya. Karena sulit membahas dalam artikel mengenai author gitu. Kita sulit melakukan discussion atau results presentation kalau kita menggunakan analisis co-authorship. Maksudnya adalah, oke, si A nih publish paling banyak, ya udah kan. Kemudian dan tadi kan di publish or perish juga udah ada kan itu. Dan kemudian si A sering kerjasama sama B dan C. Oke, kita hanya menyatakan saja, gitu kan. Jadi itu hanya cukup tahu saja sebenarnya. Dan tadi dengan publish or perish kita sudah membahas dengan lebih rinci malah. Mana yang paling bagus authornya, mana yang paling banyak paper yang di cite, gitu ya. Tapi banyak yang menggunakan gambaran display countries ya. Teman-teman, countries ini dia hanya ingin memperlihatkan negara mana saja yang berkolaborasi satu sama lain. Kita coba contoh ya. Countries, kita klik next. Nah, ini minimum number of documents per country ini sesuai dengan peneliti. Jadi peneliti apakah ingin masukkan satu, maksudnya adalah dari setiap dokumen yang publish di satu country dan dikeluarin semuanya, gitu ya. Jadi nanti dalam satu grafiknya itu ada banyak sekali negara-negara karena semua artikel akan masuk. Atau kita hanya ingin masukkan negara-negara yang publish dua, atau yang publish tiga, atau empat, atau lima, terserah peneliti ya. Tapi kalau
kemarin saya untuk Nabil bahas bahwa kalau misalnya dia hanya publish satu, itu menurut kami random occurrence ya. Jadi kayak eh, pembahasannya juga tidak akan begitu kuat. Makanya kemarin kami patokin ke paling tidak di negara itu sudah publish 5 paper gitu ya. Terus kemudian ini dan lagi ini adalah keputusan dari tim author ya, tim peneliti ya. Terus kemudian kita klik next. Ini kita klik next sesuai dengan instruksi yang ada di interface-nya. Kemudian kita finish. Nanti akan muncul menu seperti ini. Ini mengatakan bahwa dari 25 item atau 25 negara yang keluar, itu largest set-nya hanya ada 23 item yang berhubungan. Jadi yang kita lihat itu hanya yang berhubungan saja teman-teman. Jadi kita tidak perlu melihat negara-negara yang tidak berafiliasi karena tidak bisa dibahas. Kenapa kita membahas negara yang tidak berafiliasi? Kita membahas negara yang saling berafiliasi satu dengan yang lain, gitu kan? Yes, keluar. Nah ini ada negara-negaranya yang berafiliasi satu dengan yang lain. Nih, ada United States, ada Germany, ada UK, ada China, ya. Semakin besar node-nya, berarti semakin banyak dokumennya yang dipublish. Dan kemudian setiap warna-warna yang berbeda ini menggambarkan perbedaan cluster ya. Gitu saja. Maksud perbedaan cluster adalah ya negara-negara yang kolaborasi paling sering yang mana. Misalnya US berarti clusternya paling sering ke India, Sweden, Japan gitu kan. Terus kemudian ke Germany dia lebih sering kemana. Jadi cluster-clusternya itu sesuai dengan keseringan kolaborasinya antara satu negara dengan negara lainnya gitu. Tapi kalau di sini kita juga tidak bisa bahas banyak ya teman-teman. Karena di sini kita hanya bisa melihatkan bahwa uh, mungkin negara-negaranya kita gitu. Tapi kan ya udah nggak ada yang bisa kita bahas ya. Kalau kita menggunakan tadi data analisis yang ada di Elsevier Scopus tadi, dia akan menunjukkan paling banyak publikasi di mana. Gitu kita bisa membahas di sana kenapa kok di US paling banyak publikasinya. Kalau saya kemarin untuk Nabil itu menemukan bahwa membahas afiliasi antar negara itu sulit. Ya, maksudnya adalah eh, kita tidak tahu backgroundnya. Kenapa kok US ada kolaborasi sama India, kenapa kok sama Sweden, kenapa kok nggak sama UAE gitu ya. Kita kan nggak bisa menyimpulkan ya. Gitu. Tapi ini cukup eh, cukup baik untuk kita ingin tampilkan saja sebagai penambah data gitu. Oke, kemudian ini yang untuk collaborating countries ya. Terus kemudian kita bisa memilih yang lain yang lebih sering digunakan, teman-teman, pada saat membahas di artikel ya, yaitu co-occurrence. Jadi co-occurrence ini kita ingin melihat berapa seringnya keyword yang digunakan untuk mencari topik itu. Jadi misalnya kita mencari anatomi online learning, itu keywords-keywords yang hot yang bisa mengarahkan kita kepada jumlah artikel yang banyak itu apa? Gitu ya, ini lebih berguna buat kita bahas. Maksudnya adalah misalnya kita ingin bahas anatomi online learning, keyword yang banyak buat yang paling banyak dapat menarik artikel itu apa sih? Misalnya anatomi learning, mungkin paling banyak menarik artikel. Online learning bisa paling banyak mencari artikel, gitu ya. Itu untuk melihat keywords-nya, gitu ya. Biasanya yang diajarin oleh workshop waktu itu kita memilihnya adalah author keywords. Jadi keywords yang dipilih oleh authornya ya. Terus kemudian kita klik next, sama halnya kita ingin melihat hanya satu keyword udah bisa kita saring. Misalnya artikel dengan satu keyword itu kejadian sekali tok, kita ambil semuanya. Kalau gitu, jadi nanti dia akan mengambil semua artikelnya, atau kita mengambil dia harus muncul 2 kali baru dimasukkan. Dia harus muncul 3 kali, atau 4 kali, atau 5 kali. Gitu ya. Karena tadi kita ingin menghomogenisasi datanya kita semuanya kemarin memilih 5. Jadi harus 5 kali occurrence keyword ini, baru artikel tersebut akan diambil. Keyword tersebut akan diambil, maaf. Terus kemudian kita klik next, terus kemudian next lagi, klik finish. Nah, ini seperti tadi yang keluar di jurnal artikel yang dipaparkan oleh Dr. Nabil ya. Muncul si maksudnya muncul force viewer diagram untuk keyword-keyword yang sering keluar atau sering digunakan oleh author untuk mendeskripsikan artikel mereka. Jadi kita bisa bisa memahami bahwa oh ini keyword ini terjadinya berapa kali. Bisa di sini ya, ada occurrences yang di bawah itu 104 kali. Kemudian ini ada occurrence-nya 72 kali. Kita bisa melihat keyword-keyword mana yang paling sering digunakan sehingga kita bisa membahas ini. Maksudnya adalah eh, di artikelnya biasanya kita bahas seperti the most occurring keywords of this
database itu adalah apa? E-learning dengan occurrence-nya berapa kali. Kemudian top 5-nya apa. Jadi si peneliti yang ingin meneliti selanjutnya, dia bisa tahu nih hot-hot keyword-nya yang bisa digunakan dalam search query-nya dia itu apa. Gitu ya. Kemudian selain occurrences, uniknya Force Viewer ini kita bisa melihat namanya adalah overlay visualization. Jadi kalau yang gambar ini namanya network visualization. Dia hanya melihat hubungan antara satu keyword dengan keyword yang lain. Tapi kerennya adalah ada overlay visualization. Maksudnya dengan overlay ini dia bisa menerangkan keyword ini muncul paling sering pada tahun berapa. Ya, dia bisa melihat average publication year namanya ya. Jadi maksudnya e-learning ini dia sering muncul di artikel-artikel database itu pada tahun berapa sih? Gitu kan. Kalau kita lihat di sini, e-learning average publication year-nya 2016,79. Berarti dia sering muncul pada tahun itu. Dibandingkan dengan yang lebih baru nih, COVID-19. Ini average publication year-nya 2021,77 gitu ya. Dia patokannya apa legendnya sesuai dengan ini dari 2016 sampai 2022. Nah, di sini kita bisa membahas nih kalau ingin membahas tentang topik ini tren-tren yang baru, yang kata keywords yang baru itu adalah ini COVID-19. Terus kemudian ada remote learning, ada online teaching. Sedangkan kalau untuk yang lama-lama itu dia menggunakan e-learning, mungkin cross anatomy education atau menggunakan self-directed learning gitu ya. Tapi biasanya yang dibahas di artikel adalah notes-notes yang besar ini, bulat-bulat yang besar ini semakin besar berarti semakin impactful ya, teman-teman. Semakin perlu dibahas, semakin banyak kejadiannya. Jadi yang dibahas yang gede-gede aja, teman-teman. Misalnya medical education, ini average year-nya 2018,98. Dia occurrence-nya 91 kali. Kemudian si e-learning, occurrence-nya 104 kali, publication year-nya 2016,79. Dia dibahas di top 5-nya apa, terus kemudian yang paling recent itu apa. Gitu. Selain itu, dia juga bisa melihat namanya density visualization. Ini hanya melihat sama seperti tadi ya, kayak mana yang lebih sering digunakan, mana keywords yang lebih sering muncul. Tapi ini daripada ini dari melihat networknya, dia hanya melihat keseringan digunakannya keywords tersebut. Gitu. Ya, ini hanya alternatif diagram ya. Tapi yang sering digunakan adalah overlay visualization dan juga network visualization. Gitu ya. Hal yang lain yang keren juga dari Force Viewer adalah kita bisa mengganti analisisnya. Ini kan tahun ya, teman-teman yang dilihat ya. Kita bisa merubah ini menjadi average citation. Jadi berapa kali ada citasi yang membahas keyword tersebut. Dan kemudian bisa dilihat di sini. Nih, ini ada average citationnya 15,93, 15,72, 25,13, 39,21. Bisa dibahas top 5-nya yang keywords yang memiliki average citation paling tinggi apa saja, 5 gitu ya. Jadi bisa keluar data banyak. Terus nanti pada artikelnya bisa disertakan data ini, kemudian disertakan juga average publication year, dan kemudian disertakan juga average citation-nya berapa. Itu ya, itu untuk grafiknya. Terus kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan adanya perhatian cluster, teman-teman. Jadi ada existence namanya cluster. Jadi biasanya pada setiap cluster ini mereka memiliki tren-tren sendiri. Tren-tren yang mengarah kepada topik-topik yang unik ya. Antara satu cluster dengan cluster lain itu biasanya berbeda clusternya. Nah, ini kita bahas, teman-teman. Misalnya cluster satu nih, dia lebih ke arah apa nih? Keyword-keyword ini mengarah kemana? Cluster 2 ini mengarah kemana nih? Misalnya ini cluster 2 ini dia mengarah lebih ke virtual reality nih, ya kan? Atau augmented reality atau VR gitu. Misalnya ini cluster 3 mengarah kemana? Mengarah ke computer assisted atau media pengiriman atau media delivery dari pendidikan anatomi online. Terus kemudian cluster 4, oh ini lebih mengarah ke histologi atau virtual anatomy gitu atau apa mikroskopik anatomi gitu kan. Kita bisa menyimpulkan dari setiap cluster itu topiknya dia mengarah kemana. Dan ini perlu dibahas ya teman-teman kalau masukin ke artikel. Jadi biar kita bisa memberikan pandangan kepada pembaca bahwa topik bibliometric analysis dengan topik e-learning dengan online anatomy itu dia terbagi menjadi berbagai macam klaster, yaitu 8 klaster dengan setiap klaster topiknya berbeda-beda. Gitu. Nah, ini salah satu pembahasan yang perlu dibahas di bibliometric analysis. Kalau kita lihat di papernya Dr. Nabil tadi yang dicontohkan yang ditulis oleh Dr. Nanang itu, beliau juga membahas tentang
klaster-klaster ini. Jadi klaster satu itu dia membahas ke topik apa, dua ke topik apa. Nah, penentuan kesimpulan akhir dari setiap klaster ini tentu sesuai dengan keahlian dan juga pengalaman dan diskusi antar penelitinya. Ya, tidak ada right or wrong ya. Jadi ini sesuai dengan diskusi peneliti mengenai setiap klaster ini dia fokusnya kemana. Gitu teman-teman. Terus kemudian perlu kita ingat bahwa hasil akhir dari bibliometric analysis itu tidak menganalisis setiap studi. Jadi, in the end yang kita lakukan hanya memberikan sarana bagi peneliti lanjutan, makanya peneliti setelah kita untuk dapat mengetahui landscape-nya bagaimana. Jadi selalu penting untuk di artikel kita tulis bahwa kita ini tidak menyimpulkan hasil studi, tapi kita menyediakan sarana buat peneliti melihat bagaimana landscape penelitian sekarang dan kemudian landscape penelitian ini ketahui untuk apa? Untuk mengetahui gap in knowledge yang bisa diteliti oleh peneliti lanjutan. Kita tidak boleh menyimpulkan hasil, ya, tidak boleh menyimpulkan efek. Kita hanya memberikan gambaran. Gitu, teman-teman. Oke, kira-kira begitu. Ada yang ingin tanyakan buatan sampai sini? Oh ya, Dr. Ain, tips and trick penentuan keyword ya. Jadi yang untuk pertama, seperti yang kemarin kita bahas tentang pada saat workshop SR dan MA ya. Jadi penentuan keywords itu kita harus banyak baca dulu dari artikel-artikel yang sudah keluar tentang topik yang kita bahas. Biasanya keyword yang kita gunakan itu adalah eh, sesuai dengan research question kita. Jadi ada PICO-nya itu teman-teman. Jadi biasanya keywordnya sesuai dengan PICO-nya. Population-nya apa, intervention-nya apa, comparison-nya apa, dan outcome yang kita inginkan apa. Terus kemudian di antara PICO-nya itu kita paparkan tambahan dengan menggunakan Boolean operator untuk mempersingkat dan menspesifikan pencarian kita. Selain itu kemarin juga kalau di PubMed kita bisa menggunakan mesh term ya, mesh term untuk bisa lebih spesifikan lagi apa yang kita cari dari database PubMed gitu. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman? Bibliometric analysis kalau untuk analisisnya sendiri sejam jadi. Ya, teman-teman, maksudnya adalah download database, kemudian masukin ke aplikasi itu nggak ada 1 jam. Tapi yang agak lama ya, yang perlu kita pikir adalah interpretasi dari datanya. Itu yang penting ya, teman-teman. Karena di bibliometric analysis ini ada kemungkinan kita sangat tinggi bias. Maksudnya adalah kita tidak merepresentasikan datanya dengan sepenuhnya. Maka dari itu kita perlu lihai menyambungkan satu poin dengan poin lain. Beda halnya dengan SR dan MA kemarin. Hasilnya keluar kan. Signifikan efek, gampang kita neranginnya. Discussion-nya bisa kita gampang neranginnya. Tapi kalau yang si analisis bibliometrik ini, kita harus lebih lihai untuk mencari tren-tren yang ada di database tersebut. Dan kita harus hati-hati, jangan terlalu giat menyimpulkan hasil. Karena kita sebagai peneliti eksak ya, kita kan peneliti ini peneliti kedokteran, kesehatan kan eksak biasanya. Maksudnya adalah ini ada efek, ini menurunkan tensi, ini memperbaiki survivability gitu. Kita nggak bisa menyebutkan gitu kalau pada analisis biometrik. Kita hanya memaparkan trennya saja. Begitu Ternabil, sepertinya teman-teman kalau ada tidak ada pertanyaan. Ya, ya terima kasih Dokter Gali. Jadi sudah jelas ya teman-teman sekalian bahwa mudah ya melakukannya ya daripada meta analisis pasti ya. Ya, jadi lebih mudah analisis bibliometrik. Kemudian juga apa namanya? Ini seperti studi prevalensi lah ya, tapi Betul, prevalensinya pakai deskriptif gitu, prevalensi gambaran gitu ya. Tapi pakai database apa aja topik-topik yang sudah diteliti gitu aja. Jadi tidak rumit untuk menyajikannya. Apalagi kalau cuman poster, wah tempel-tempel aja. Abstraknya juga tinggal taruh aja keyword-keywordnya, diganti aja yang kemarin tadi saya kasih abstraknya. Jadi insya Allah aman lah. Itu belum banyak yang neliti juga, belum banyak yang bisa, insya Allah. betul, Eh, betul. belum banyak yang Masih jarang di kesehatan ya tuh. jarang banget. Jadi silakan teman-teman, kalau misalnya meta analisis keberatan ya, itu bisa pakai itu analisis bibliometrik itu lebih lebih bebas lagi, tidak perlu syarat-syarat seperti itu.
harus RCT, harus lebih dari dua RCT-nya, harus tidak ada meta analisis sebelumnya, itu nggak harus. Jadi lebih bebas lagi. Ada lagi yang ditambahkan, silakan adik-adik, teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan. Ini mas sedikit kurangannya tadi ya dok, apa database-nya berbayar gitu dok. Jadi teman-teman kalau ada yang ingin itu mungkin bisa menghubungi kami ya teman-teman. Nanti kami fasilitasi untuk pencariannya. Ya benar. Scopus berbayar loh. Itu aja sih kekurangannya. Kalau Iya. kemarin meta analisis bisa gratis, kalau ini agak bayar. Yang ditanyakan mungkin eh, dari teman-teman atau nggak paham, paham ya tapi ya karena apa namanya? Insya Allah lebih mudah lah daripada meta analisis. Kalau kemarin paham, ini pasti pasti paham. Dan teman-teman kalau misalnya ingin memulai, sudah punya judul gitu, hubungi saja teman-teman saya atau Dr. Nabil, nanti kita bisa diskusi bareng mengenai judul itu. Karena kan memang untuk penelitian meta analisis sama systematic review sama bibliometric analysis itu case by case ya dok ya. Jadi lebih enak kalau diskusinya sudah ada research groupnya, terus sudah ada topiknya, nanti kita bisa discuss sesuai dengan topik itu. Gitu. Insya Allah paham. Siap. Iya, Alhamdulillah. Oke, kalau begitu, eh, kalau tidak ada yang ditanyakan ya sudah nanti kita bisa diskusi langsung ya, bisa japri saja ke saya atau Dokter Galih, atau bisa kita lanjutkan di WA grup ya, nanti kita buatkan WA grup, kita share di eh, link WhatsApp ya. Teman-teman sekarang sudah gabung WhatsApp belum ya? Kalau belum gabung WhatsApp, yang workshop itu grup workshop, silakan gabung dulu. Nanti kita share di situ ya linknya ya. Saya share link workshopnya dulu sebentar. Caranya gimana ya? Member ya. Invite sheet. Oke, ini. Silahkan kalau belum gabung grup workshop bisa bisa klik di kolom chat ya. Di situ ada link untuk invite grup, bisa masuk grup dulu. Nanti kalau sudah masuk grup, kita akan share link untuk masing-masing bidang ilmu. Nah, kita segera akan buat meta analisis atau analisis bibliometrik dari masing-masingnya. Nanti kita akan pertemuan kira-kira malam ya, kalau yang lowong itu biasanya kita malam. Jadi malam kita akan buat pertemuan biasanya jam setengah 8 atau jam 7 gitu. Nanti kita pertemuan dan membahas penelitian tersebut, bagi tugas juga ya. Nanti siapa yang presentasi, siapa dulu yang jadi first author ya. Nanti gantian. Atau kalau misalnya idenya ada banyak, kita bisa tuh eh, langsung gantian-gantian. Yang ini first authornya si ini. Silakan bisa klik di chat ya, eh, apa namanya, link untuk WhatsApp-nya, grup WhatsApp-nya. Kalau belum gabung ya, kalau udah gabung ya. Baik, kalau gitu em, mungkin itu saja satu yang ingin kami goal kami dari melakukan kegiatan ini, ya itu ya. Jadi ingin meningkatkan prestasi teman-teman ya yang sudah jadi sejawat ya, prestasinya dalam bidang penelitian ya. Kemudian bisa studi lanjut gitu. Kalau teman-teman yang mahasiswa, harapan saya bisa meningkatkan prestasi untuk presentasi ilmiah ya, supaya bisa meningkatkan akreditasi juga dan sebagai bekal teman-teman juga di CV-nya nanti ya. Ini penelitian yang relatif mudah, jadi tidak ribet,
hanya modal laptop sekali lagi. Jadi ayolah kita kembangkan bersama. Mumpung belum banyak yang mengembangkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Dokter Gasa. Terima kasih adik-adik dari Cerebrum, dari Ikadok, dari Hippocampus sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kita tutup. Kita lanjutkan di grup ya, belum selesai acara pembuatan artikelnya. Nanti silahkan gabung ke grup masing-masing sesuai peminatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima banyak kasih banyak, dokter. Dokter. Terima kasih dokter.